karena keteledoran seorang ayah pada keluarganya. Ditambah dengan kesibukannya bermain Facebook dalam waktu yang cukup lama, sang ibu menjadi khawatir karena kedua anaknya menjadi tidak terawat. Lalu sang ibu meminta kepada sang ayah agar ketika sedang menghadap laptop, agar sesekali meluangkan waktunya untuk kedua anaknya. Tetapi, sang ayah tidak memperdulikannya dan justru malah marah akan nasihat istrinya tersebut. Bahkan, ia sampai melebih-lebihkan masalah ini. Lalu sang ayah terus menghadap laptop saat lampu di tempatnya masih menyala. Dan ketika lampunya padam, maka sang ayah langsung keluar rumah menuju temannya di tempat yang lain. Dan laptopnya pun dibawa hingga dia tidak pulang hingga larut malam. Anaknya pun sudah tertidur. Dan ketika sang ibu menegaskannya antara memilihnya atau memilih laptopnya, dia malah langsung pergi keluar. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Ketika sang ayah tidak ada, anaknya yang paling besar yang sudah berusia 14 tahun duduk di depan laptop ayahnya. Lalu, dia mulai masuk ke dunia internet dan akun jejaring YouTube hingga dia mengerti cara mengoperasikannya. Suatu malam, sang ibu masuk lalu menemukan anaknya di depan komputer yang sedang mendengarkan seseorang di dalamnya sambil memegang pisau hendak melukai tangannya sendiri. Seakan itu adalah pemandangan yang buruk. Wajah anaknya tidak terlihat jelas, tetapi cahaya pisaunya sangat terlihat jelas. Dan suara orang asing dalam video tersebut mengajaknya bicara dengan bahasa Inggris. Lalu sang ibu pun bergegas menghentikannya sambil berteriak dengan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan setelah mengambil pisau tersebut, lalu lampu ruangan tersebut menjadi terang. Lalu air mata sang ibu pun bergelinangan, di mana ia selalu mengingat raut wajah orang tersebut sebelum jaringan internet tersebut hilang. Sang ibu mencoba agar anaknya menjelaskan kejadian tersebut, tetapi sang ibu tidak mendapatkan jawabannya. Lalu, sang ibu pun pergi membawa anaknya ke psikolog. Lalu, dia mengetahui bahwa anaknya mengenal orang-orang yang dikenal sebagai perusak atau pencuci otak melalui internet. Bahkan kasus di negara lain, banyak orang yang sampai bunuh diri. Dan hampir saja oknum pengguna internet tersebut menarik dan menjerumuskan anaknya. Setelah sang ayah tahu dengan keadaan anaknya, lalu dia kembali dan meminta maaf kepada istrinya. Lalu ia memeluk anaknya yang telah selamat dari kejadian tersebut. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Sebagian besar masalah hidup yang paling utama adalah sebuah keuangan. Maka dari itu, Usama menenangkan temannya yaitu Marwah agar segera menikah sebelum hilang masa muda mereka berdua dan keindahan setiap harinya. Lalu Usama memperindah ucapannya bahwa dia mempunyai rumah warisan keluarganya. Tetapi ada sebagian yang harus diurusnya ke hakim terkait dengan warisannya. Hukum tersebut masih dalam proses. Hanya saja, semua itu tinggal masalah waktu saja. Karena berurusan dengan hakim sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan jika permasalahan itu diselesaikan, maka Usama akan mendapatkan 100.000 pound. Dan dia akan membelikan calonnya apartemen yang baru atas namanya. Lalu Marwah pun melihat matanya yang menyeratkan seakan dia sangat jujur. Dan Marwah pun mulai mencintainya. Hingga akhirnya mereka pun menikah. Mereka pun sudah 1 tahun tinggal bersama. Hingga akhirnya, permasalahan warisannya sudah selesai. Ternyata ucapan Usama pun tidak benar dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, Usama memberitahu istrinya dengan apa yang terjadi. Lalu dia akan membubarkan hubungan pernikahan mereka. Karena dia tidak mempunyai apapun kecuali sedikit makanan.
Dan bagaimanapun juga, keluarga istrinya tidak terima dengan semua itu. Dan karena keperawanannya sudah direnggut oleh Usama, kemudian Marwah pun menuntut Usama agar mengganti rugi. Lalu mereka berdua pun berpisah. Lalu setelah itu ada salah satu sahabat kerabatnya yang ingin menikahi Marwah. Lalu Marwah pun menghubungi suami pertamanya agar memenuhi janjinya untuk mengganti rugi. Tetapi Usama malah menghindar darinya. Lalu Marwah pun meminta temannya agar menemaninya. Lalu mereka berdua pergi ke dokter tetapi di lain waktu kerjanya yang bukan resmi. Dan di sanalah Marwah dikejutkan dengan apa yang belum pernah terfikirkan olehnya. Yang mana sang dokter tidak mempunyai pengalaman yang baik. Namun sang dokter tetap setuju untuk mengoperasinya. Tetapi dengan syarat agar Marwah mau melakukan hubungan intim dengannya sebelum keperawanannya dioperasi. Dan ketika Marwah berteriak kencang, sang dokter pun berkata, "Ada apa denganmu? Sebelum melakukan operasi, kau sudah pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Lantas kenapa kamu harus bingung untuk melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya?" Lalu Marwah pun keluar sambil menangis. Lalu temannya berkata bahwa itu sudah sering terjadi dan dia juga pernah mendengar bahwa sebagian dokter tidak mempunyai hati dan meminta untuk berhubungan sebelum melakukan operasi keperawanan para pasiennya. Karena itu adalah pekerjaan pemalsuan sesuatu. Dan siapa saja yang menginginkan pemalsuan, maka dia harus menerima resikonya. Lalu Marwah pun merasa resah dengan kejadian tersebut dan dia sangat menyesal. Karena dulu dia terburu-buru untuk memutuskan menikah. Lalu karena dia juga akan menikah dengan seseorang, maka dari itu agar sang calon tidak merasa dirugikan, Marwah berbicara padanya dan memberitahunya bahwa dia sudah pernah menikah sebelumnya yang hanya berjalan 2 tahun saja. Lalu calon suaminya yang baru berkata sambil menenangkannya, "Karena kita masih ada hubungan kekerabatan, maka jangan sampai kabar ini tersebar. Dan aku tidak akan menduakan kamu dengan wanita lain. Karena menurutku ini adalah permasalahan tentang awal membangun rumah tangga." ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء